أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Udah buka, Bu? Udah buka belum? Udah. Udah buka, ya alhamdulillah. Berarti tinggal ngantuknya, Bu, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita malam ini telah melaksanakan ibadah sholat isya, dilanjutkan ibadah sholat tarawih di malam ke-28 Ramadan. Berarti ini udah tinggal garis finish. Alhamdulillah saya melihat walaupun musolah ini kecil, tapi jamaahnya sampai keluar-luar ya, sampai keluar Depen sana. Alhamdulillah, berkah. Mudah-mudahan ibadah kita dari awal Ramadan sampai nanti akhir Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil kita nanti menunggu sholat witir sedikit, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Saya alhamdulillah di Ramadan kali ini 38 kali mengisi tausiah keliling Jakarta, Depok. Di At-Thohir saya 2 kali mengisi di Masjid At-Thohir. Di Tapos malam Ahad pertama jamaahnya masih 1.300 lebih, membludak itu taraweh. Terus malam Senin kemarin saya mengisi di At-Thohir lagi masih 1.100. Jadi karena masjidnya kan tempat rekreasi ya, ada kulineran, jadi wajar kalau banyak. Tapi yang hebat musola kecil tapi penuh dengan jamaah. Ini berkah ya. Alhamdulillah. Jadi saya nih 2 tahun yang lalu keliling dakwah Jakarta Depok 43 titik satu Ramadan. Tahun kemarin saya nggak bisa dakwah sama sekali. Terbaring malam Jumat tanggal 13 Desember 2024. Saya dengan Ustadz Sahrin, dengan istrinya beliau diajak jalan-jalan ke apartemen Tapos. Jadi habis jalan-jalan saya balik lagi makan kita di rumah Ustadz Sahrin malam Jumat 13 Desember 2024 sampai 1:30 kita begadang, saya pulang, lalu besoknya saya khotib Jumat, lalu saya ngisi kajian subuh. Nah minggunya Ahad subuh saya mengisi kajian subuh karena malamnya ada yang berobat. Saya kan di rumah ada orang yang datang berobat hikmah, mau dokter, mau pejabat, mau pengusaha, mau barbot masjid, ya berobat ke rumah. Ada yang saraf kejepit, ada yang stroke, ada yang konsultasi doang gitu ya. Jadi macam-macam lah orang pada ke rumah tuh. Ya, ustadz, kiai, pokoknya pada datang lah berobat sama saya. Nah, tiba-tiba saya 2 hari nggak tidur, minggu Ahad subuh saya mau berangkat ceramah di Cilodong. Tiba-tiba Allah kasih ujian, saya ditabrak motor gerobak di samping masjid tempat yang kami bangun di samping tol Cijago dekat rumah saya. Jadi baru keluar rumah, saya naik motor ditabrak, kaki saya hancur 3 nih sebelah kanan. Ya motor saya hancur, Ustadz Sarin juga nangis kaget karena malam Jumatnya saya mau Ustadz Sarin ini kemana-mana bareng. Jadi kaget, saya dirawat di Cikeas 3 minggu, kalau dibawa ke dokter harus dipotong. Tapi alhamdulillah 1.000 orang lebih menengok saya, 100 DKM masjid lebih di Depok, karena saya ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok. Alhamdulillah banyak DKM masjid juga berobat ke saya, termasuk ketua masjid Baitul Hikmah pernah berobat ke saya. Jadi banyaklah DKM yang berobat, akhirnya pada nengok. Akhirnya 1.000 orang nengok, doain. Alhamdulillah akhirnya yang tadinya prediksi terapis kalaupun bisa jalan 3 tahun karena hancur. Alhamdulillah berapa bulan kemudian saya bisa dakwah kembali Jumatan. Walaupun 1 Ramadan saya masih pakai kayu, dibungkus kaki, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya saya ngobatin sendiri juga dengan minyak Al-Hikmah, nanti saya bagikan. Kalau bisa jawab pertanyaan, saya kasih hadiah minyak Al-Hikmah yang alhamdulillah sudah 800
saya bagikan selama dakwah saya 1 bulan 38 titik Ramadan di bulan ini. Ya, ini gratis buat jamaah Arido. Kalau mau pesen yang belum dapat gak usah sarin gitu ya. Nah, alhamdulillah itu bulan tahun kemarin saya terbaring. Tahun ini saya niat karena pakai tongkat, alhamdulillah udah nggak pakai kursi roda. Saya mengisi ceramah di bulan ini, saya udahlah 10 masjid lah. Ternyata nyatanya 38 yang mengundang saya untuk tausiah. Banyak puluhan masjid juga nggak kebagian karena waktunya kita sudah penuh sekali. Ya, besok saya terakhir di masjid Gadok Raya. Lusanya saya bikin santunan di majelis zikir saya. Jadi memang alhamdulillah bisa bertemu dengan saudara-saudara kita di Musola Arido. Mudah-mudahan berkah pertemuan kita ya Ibu Bapak ya. Maka malam ini perhatiin, kita nggak lama ya, karena kopi saya belum habis di rumah Ustaz Sarid. Jadi fokus yang bisa jawab dapat hadiah minyak al-hikmah. Untuk mendapatkan yang dicari di bulan Ramadan itu apa sih? Ada 2. Pertama, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, ampunan Allah. Yang kedua, yang kita ingin dapatkan di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, takwanya Allah. Maka untuk la'allakum tattaqun saya pending nanti tahun depan kalau kita ada umur ketemu lagi ya, kita bahas tahun depan. Sekarang yang ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Saya contohin pakai Cleo. Nih Cleo di depan kita ya. Ada Cleo, ada tulisannya apa? C L E O. Ada 4 ya. Kita bahas nih. Kalau pengen dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pahami arti Cleo ini. Pertama, C-nya apa? C-nya adalah cintai Allah dan cintai sesama. Di malam nisfu Sa'ban, ketika kita ngaji Quran di masjid, di musola, maka ada hadis yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hambanya di malam nisfu Sa'ban ketika rapot kita mau dikasih ke Allah oleh malaikat, kecuali 2 dosa. Pertama dosa syirik, yang kedua dosa tidak mau berdamai dengan sesama. Maka bulan Ramadan, yuk yang masih marahan, yang masih musuhan, yang masih ada dendaman, saling maaf memaafkan. Kalau tidak saling memaafkan, maka tidak akan diterima ibadah Ramadan kita, tidak akan diterima permintaan maaf atas dosa kita kepada Allah. Yuk, innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong dan mencintai seorang hambanya yang hamba itu menolong dan mencintai sesamanya. Jadi yuk bulan Ramadan lihat tuh takjil yang namanya Ramadan tuh ya, masjid musola itu cinta kita terhadap orang-orang yang puasa. Masjid musola nggak nanya tuh, pokoknya maghrib orang datang ke masjid musola ditawarin takjil, benar nggak Pak? Nggak ditanya dia puasa apa enggak. Bahkan mungkin aja orang yang buka puasa bukan orang Islam, tapi dikasih aja. Itulah tanda cinta di bulan Ramadan. Maka yuk, ini masih ada waktu sehari 2 hari lagi sebelum Idul Fitri. Yang kita kurang memberikan cinta kita di bulan Ramadan, ayo kita tebarkan cinta kita. Pertama apa? Cinta kita kepada orang tua. Kalau orang tua kita masih ada, cari ampunannya, cari permintaan maafnya. Karena Allah tidak akan menerima ibadah Ramadan kita kalau masih ada sengketa kita dosa terhadap orang tua kita. Kapan Ustadz minta maafnya? Bukan habis sholat Id. Kan rata-rata gitu tuh, sungkeman habis sholat Id ya Pak ya. Kita habis sholat Id, main ke rumah, kita baru minta maaf sama orang tua. Itu pun sambil nyendok rendang sama, ya bener nggak? Sambil nyendok rendang, oh iya lupa Pak, maafin ya Pak. Minta maaf itu yang terbaik sebelum sholat Id. Makanya kalau ada ziarah kubur sebelum Ramadan tuh, sebelum Ramadan, sebelum ibadah kita di Ramadan kita jalani. Kalau habis sholat Id sama aja kayak orang yang baru zakat fitrah. Setelah sholat Id gak akan diterima zakat fitrahnya. Jadi yuk yang masih punya orang tua kalau ada di kampung, telepon sekarang. Minta maaf sekarang, jangan nanti nunggu pulang kampung. Ya, karena permintaan maaf orang tua sangat penting untuk diterimanya Ramadan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, cintai Allah dan cintai sesama. Yang kedua, huruf L. L ini ada 2 makna. Pertama, la ilaha illallah. Yang kedua, luruskan niat. Ada hadisnya yang bisa jawab panjang apa, yang bisa ngelanjutin dapat hadiah. Man soma Ramadana. Hadisnya viral nih. Sering disebutin bulan puasa. Ayo Neng. Man soma Ramadana
Lanjutin, gampang. Ada yang jawab di belakang? Ayo, nggak apa-apa, sebut aja ntar disamperin kok. Apa? Man soma Ramadana. Tuh, siapa yang jawab barusan tuh? Nah, yang nunjuk-nunjuk dua-duanya dapat minyak dah. Walaupun belum jawab. Ayo, kasih minyak Ki. Mana ini minyak ini? Kasih minyak. Oh, tuh ya, asal mau nunjuk-nunjuk aja dapat minyak tuh. Saya udah dengar tadi sebutannya benar. Imanan. Nah, wahtisaban benar udah. Itu jangan takut, kasih minyak. Satu bapak, satu. Nah, yang nunjuk juga dapat kasihan. Kasih. Afan. Nah, kasih Afan. Kasih minyak. Nah, itu minyak alikmah, bukan minyak wangi ya. Afan kasih ke bapaknya biar diurut mamanya. Ya, buat saraf kejepit, buat benjolan, buat stroke apa dah. Pokoknya yang kesurupan semprotin aja itu dah. Ya, jangan lupa subscribe YouTube-nya Guru Hikmah Official sama Guru Pantun Harja Mukti Ustaz Saharin. Ada 2 channel YouTube-nya ya. Nah, tuh, ini hadis populer. Ada 2 hadis, man soma Ramadana, ada man qoma Ramadana. Barang siapa orang yang beribadah puasa pada bulan Ramadan. Yang satu lagi hadis, barang siapa orang yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan hanya puasa. Kalau cuman puasa kagak taraweh, tidak sempurna. Kalau cuman puasa enggak zakat fitrah, nih hati-hati nih Bu. Rata-rata kendala kita, tapi kayaknya di sini mah enggak pulang kampung ya. Nah, kalau yang pulang kampung kadang lupa belum zakat fitrah di kampungnya, dia udah pulang kampung. Zakat fitrah terbaik adalah di mana kita tinggal di dalamnya. Yang terbaik. Ya, kalau di kampung kita kira-kira udah banyak, bolehlah di tempat orang yang susah. Ya, karena ada juga sekarang katanya zakat fitrah harus diserahkan langsung. Ya, boleh dikumpulkan di masjid. Ya, jangan ikutin Menteri Agama tuh punya statement katanya zakat fitrah nggak wajib, nggak bagus, sedekah yang wajib. Nah, itu hati-hati tuh. Ngaco itu. Zakat fitrah itu tentuan dari Al-Qur'an, tidak boleh dirubah. Kecil nilainya, tapi akan menjadikan benteng kalau kita tidak melakukannya, akan menjadikan hambatan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'allakun bainas sama'i wal ard. Tuh, zakat fitrah buru-buru Ustaz Saharin ya sebelum nanti lebaran. Karena ibadah Ramadan kita 1 bulan, puasa, tadarus, tarawih nggak akan diterima kalau belum kita menunaikan zakat fitrah. Maka syarat diterimanya taubat kita apa? Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Syaratnya 2. Pertama iman, yang kedua ihtisaban. Apa itu iman? La ilaha illallah. Yakin kepada Allah. Makanya orang yang puasa itu panggilannya orang yang beriman, bukan orang Islam. Orang Islam belum tentu kuat menjalankan puasa. Tapi kalau orang yang beriman insya Allah kuat. Bedanya apa Ustadz? Kalau orang Islam bisa jadi dia hanya KTP-nya aja Islam. Nantilah kalau misalkan saya diundang acara tablik akbar di sini kita bahas tuh tentang rukun Islam. Islam itu seperti apa sih? Nah, kalau iman Al-Baqarah 183 lanjutin ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Tuh, banyak banget nih jawab. Banyak banget nih jawab tuh. Oke, kasih minyak ibu tuh. 1, 2, ibu-ibu 3 lah kasih. Terserah mau yang mana ibu-ibunya. Nah, ibu ini yang pertama nih, yang di dalam nih. Nah, selebihnya nanti coba kasih Ki. Kan bapak-bapak udah ibu-ibu. Kalau bapak 1, ibu 3 kan gitu ya. Nah, kan hormatnya gitu. Bapak 1, ibu 3. Ya, tadi bapak dapat 1, ibu dapat 3. Ini Ki, ibu yang sebelah kiri nih. Nah, selebihnya terserah mau dikasih yang mana. Ya. Jadi gitu, bapaknya 1, ibunya itu mah kata bapak ya. Jadi itu Pak. Ya, pertama iman. Kita harus syaratnya dengan iman puasa itu. Nah, tapi imannya di awal nih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wasshalah. Itu imannya di awal. Tapi ada syaratnya, ada rahasia. Bagaimana agar iman kita bertambah terus. Ya, bertambah terus nih. Semakin Ramadan semakin bertambah. Itu dengan cara surat Ali Imran 110. Lanjutin yang bisa. Kuntum khairu ummah. Ayo, apa tuh? Kuntum khairu ummah.
Apa? Apa katanya? Apa katanya? Hah? Nggak apa-apa, sebutin aja apa katanya. Sini coba. Nah, sini. Nggak apa-apa, sini ke depan, biar masuk kamera, sini depan. Hadiahnya nanti hadiahnya double. Ayo sini. Nah, sini. Namanya siapa namanya? Aiko dari Korea. Apa Jepang? Oh, Jepang. Oh. Aiko kelas berapa? Kelas 2 SMP. Kelas 2? Kelas 2 SMP. Kelas SMP. Kuntum khaira ummah Umatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Subhanallah. Kasih minyak 2. Mana dompet papa? Nah, dompet sini. Nah, oh, yang penting berani maju ya. Tadi dulu ada duitnya apa enggak nih? Nah, kelas 2 SMP berarti 2 lembar aja ya. Oh, asal berani maju. Duitnya baru setrika. Buruan dibelanjain takut jadi daun ya. Ya, ayo. Jangan salaman, masih punya wudhu. Aiko ya, Masya Allah Aiko, pinter Aiko. Padahal lanjutinnya cukup itu aja, ukhrijat aja udah. Jadi ya itulah hebatnya kalau orang berani maju ya. Kuntum khairu ummah ukhrijat, yang keluar. Nah ini rahasia Bu, kalau pengen iman ditambah, iman kan naik turun tuh. Kadang naik, kadang turun ya. Kalau rajin mah taraweh terus. Kalau nggak rajin mah sekarang, tarawehnya udah di mall, jakatnya jakat mall ya. Tapi kalau kita iman pengen ditambah, maka syaratnya ukhrijat, keluar rumah. Ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat munkar. Inilah yang menyebabkan saya semangat untuk dakwah. Saya kalau pulang ke rumah Bu, bengkak kaki saya nih, pakai tongkat ceramah, tapi saya semangat pengen dapat tambahan iman. Jadi saya ceramah itu bukan nyari dunia, enggak. Bahkan saya lebih batanya Ustadz Sarin, lebih banyak keluar duit daripada dapat duitnya, karena saya pakai mobil, kemana-mana nyewa mobil kan ceramah. Bahkan saya nyari berkah di bulan Ramadan agar bisa santunan. Kita alhamdulillah Bu, tiap bulan tanya Ustadz Sarin, kita santunan. Itu ada keberkahan di dalam. Untuk apa? Untuk dapat tambahan iman. Jadi ayo ajak orang berbuat baik. Nih musola ini walaupun kecil, ini bisa jadi alat kita, kendaraan kita menuju surga. Ini musola Arido walaupun kecil, tapi kalau ibu bapak nyumbang di musola ini, buat beli karpet, buat beli mic, buat sholat, buat ibadah, buat tarawih, beli listrik, ngasih AC, ini akan jadi jariah walaupun kita sudah meninggal dunia. Sodakoh itu ada 2, sodakoh sabitah, sodakoh jariah. Sodakoh sabitah itu sodakoh yang terputus. Kalau ngasih makanan takjil itu dapat pahala puasa, sama pahala puasa dengan orang yang puasa. Tapi ketika makanan yang sudah habis, pahalanya berhenti. Kayak Jumatan kita ngasih makanan Jumat, itu ketika dimakan dapat pahala. Setelah makanannya selesai, pahalanya berhenti. Tapi ada sodakoh jariah. Ibu nitip ke musola Arido, Sasarin titip beli karpet 1 juta. Selama Ramadan dipakai ini karpet sholat tarawih. Bahkan ada yang ngaji Quran malam Lailatul Qadar di sini dapat. Maka orang itu akan dapat kebaikan 1 juta selama 83 tahun. Bayangin, 1000 bulan. Makanya jangan kita sepelekan hal kecil, jangan sepelekan musola kecil. Saya mau musola, mau masjid besar. Saya di TV One ngisi, di Masjid Koperasi Jakarta ngisi, di Komplek DKI Sunter ngisi, di Atohir ngisi, tapi di musola saya ngisi. Yang penting masuk mobil. Saya ada 18 masjid yang saya nggak terima di bulan ini karena nggak masuk mobil, karena saya nggak bisa jauh-jauh pakai tongkat. Jadi kita bukan melihat besar masjidnya, bukan melihat megah musolahnya, tapi yang paling penting hatinya. Kadangkala kita sholat di musola, tapi Allah, malaikat diturunkan oleh Allah di musola ini lebih banyak daripada di masjid. Makanya ayo makmurkan musola ini. Musola ini makmurkan. Bisa jadi dan sangat yakin ini musola jadi kendaraan kita ke surganya Allah. Ya, pertama imanan. Yang kedua apa? Ihtisab. Artinya luruskan niat. Sholat kita karena Allah, puasa kita karena Allah,
tadarus kita karena Allah, sedekah kita karena Allah, tarawih kita karena Allah. Tuh L yang kedua. Yang ketiga E. Apa itu E? Evaluasi. Nih udah mau akhir nih, evaluasi nih, sudah sejauh mana ya ibadah saya dari awal Ramadan sampai malam 28. Oh ngajinya belum lengkap nih. Oh tarawihnya masih bolong-bolong nih. Oh sedekahnya masih sedikit nih. Ya, apalagi mau akhir Pak, namanya akhir Ramadan itu seperti kita naik kereta. Saya naik kereta kalau mau ke Purwakarta, anak saya 3 pesantren di Purwakarta. Kalau naik kereta tuh, kita kalau naik kereta di awal stasiun, bisa duduk nggak? Nggak bisa. Berdiri aja sempit kan? Namanya kereta stasiun awal. Tapi ketika sudah mau stasiun akhir, lowong kereta. Bisa tiduran di bangku. Nah itulah Ramadan. Di awal penuh masjid musola. Tapi kalau udah mau akhir, sepi masjid musola. Ini makanya masih penuh sampai keluar-luar. Luar biasa. Ya, ini berkah Bu. Musola kecil tapi penuh. Daripada masjid megah tapi kosong isinya. Ya, karena jam 12 malam orang udah pada pulang tarawih, jadi sepi masjidnya ya. Jadi berkah. Yuk kita evaluasi di akhir Ramadan. Apalagi buat bapak-bapak nih. Bapak-bapak kalau saya tanya nih, di nomor WA-nya pasti banyak WA dari istri. Ya, pasti ada pesan kan di akhir Ramadan tuh. Ayah belum beli baju lebaran, bener nggak? Coba buka WA-nya, pasti ada tuh. Pak, kue nastar kayaknya belum pesan sama istrinya Ustaz Sahrin, kan gitu ya? Kan istri Ustaz Sahrin kalau bikin nastar enak tuh. Tadi saya nyobain belum dibungkusin tapi. Ya, itu pasti tuh WA istri atau ditempel di kulkas kan. Pak jangan lupa Pak THR buat orang tua, tiket buat pulang kampung, bener nggak? Pusing di akhir. Bapak-bapak nih saya pesenin, jangan jadikan pusing. Jadikan itu semangat, itu jadikan sebagai sedekah terbaik kita buat keluarga. Ya, kalau stres pusing wajar Pak. Saya juga sama di akhir-akhir mah. Apalagi mau santunan, mau apa. Makanya saya ketika saya lagi di luar capek nih ceramah. Ini caranya nih Pak. Kalau Bapak nggak mau stres, hilang stresnya ketika di luar rumah, ketika kerja, ketika Bapak lagi cari nafkah, ya, maka saya usulin Pak. Nih saya punya dompet gede Pak. Ini dompet kalau saya buka foto istri gede saya tempel. Itu buat menghilangkan stres Pak. Jadi kalau saya keluar rumah ceramah pulang malam, ya, lalu saya mau pulang ke rumah capek nih, saya buka foto istri Pak, dompet buka foto istri, saya lihat istri, stres saya hilang Pak di rumah. Karena ini nih yang bikin stres foto yang di dompet nih. Jadi kalau saya pulang ke rumah makin stres, makanya saya nggak pulang-pulang Pak. Nah itu semangat. Jadi kalau Bapak punya kerjaan di luar, stres nih di luar, aduh kerjaan saya lembur lagi segala macam, ya. Terus Bapak pengen pulang, Bapak lihat foto istri Bapak. Ya, stresnya hilang, Pak. Karena biang stresnya ada di foto ya. Jadi Bapak semangat lagi kerja, nggak pulang-pulang gitu ya. Nah, itu insya Allah sedekah terbaik kita adalah sedekah kepada istri dan anak-anak. Ya, Pak ya, evaluasi. Nah, kalau kita udah jalanin itu, cintai Allah, cintai sesama, luruskan niat la ilaha illallah dan evaluasi diri, kita akan dapat O. Apa O? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa kita 0 lagi Pak. Dihapus oleh Allah. Ada kalimat ma itu artinya keseluruhan dosa dihapus. Dihapus semua dosa Pak. Dosa kita. Ya, bayangkan nih Pak. Rasulullah pernah berdiri di pinggir jalan. Tiba-tiba di sampingnya ada pezina, perempuan pezina. Lalu turun malaikat Jibril, "Ya Muhammad, di sampingmu ada perempuan pezina. Dia kira-kira calon neraka, calon surga?" Kata Nabi Muhammad, "Ya calon neraka lah, pezina." Tiba-tiba malaikat Jibril pulang. Lalu lewatlah ibu-ibu gendong bayi nangis. Tiba-tiba si perempuan pezina ini lagi makan kurma, setengah kurma. Setengah kurmanya lagi diambil, dicabut, dikasih ke bayi yang nangis tadi. Tiba-tiba bayinya berhenti nangis. Bukan kelolodan biji korma, bukan. Ya, karena bijinya udah dibuang. Ini dikasih kormanya. Ternyata si bayi menangis karena lapar. Akhirnya malaikat Jibril turun. Muhammad, Allah sudah merubah takdir si pezina tadi. Tadinya pezina ini calon neraka menjadi calon surga. Gara-gara setengah butir kurma. Tuh Pak. Ya, jadi dosa pezina aja hilang dengan setengah butir kurma. Saya lihat di sini wajah-wajahnya dosanya kecil-kecil. Tapi banyak. Jadi kalau banyak sama aja ya. Nah, makanya ibu bapak kalau pengen bersih dosa kita kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada sesama, kuncinya adalah
kita lakukan semua ibadah di bulan Ramadan dengan tulus, dengan imam, dengan niat mencari ridho Allah. Sayangi sesama, sayangi orang tua, sayangi pasangan kita, dan mudah-mudahan kita ada keberkahan Ramadan. Maka di akhir kita, sebelum kita tutup, yuk sama-sama kita baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini adalah suratul Fatihah yang dibaca oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini nggak punya anak, mandul. Kalau secara medis sudah tidak akan punya anak. Tapi Nabi Zakaria sholat di mihrabnya Siti Maryam. Beliau sholat baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta sama Allah. Ya Allah, berikan istriku dan aku keturunan. Akhirnya apa? Akhirnya malaikat Jibril turun lalu mengatakan kepada Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria masih sholat, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Ini hadisnya sahih. Artinya apa? Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria di saat Nabi Zakaria masih berdiri. Jadi langsung dijabah tuh. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, minta dijabah, istrinya ditiupkan ruh. Lalu lahirlah anak Nabi Zakaria, laki-laki, namanya siapa? Namanya siapa tuh? Dikasih tahu Ustaz Sarin tadi, namanya siapa? Nabi Ustaz Sarin yang dapat. Namanya Nabi Yahya, menjadi nabi. Artinya maha hidup. Tuh, makanya iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah aku beribadah, iyyaka nasta'in, kepadamu aku minta tolong. Jadi ibadah dulu baru minta tolong. Kita udah ibadah, udah puasa Ramadan, kita udah sholat isya berjamaah, udah sholat tarawih di musolahnya Allah, maka insya Allah doa kita diijabah. Yakin kepada Allah. Saya ngobatin orang media air dengan media minyak Al-Hikmah, tapi kuncinya adalah yakin. Wakil wali kota Depok dulu Imam Budi Hartono saya terapi itu dari ujung rambut, saraf kejepitnya segala macam saya terapi. Wakil ketua DKM Masjid At-Thohir saya terapi. Banyak lah yang saya terapi. Jadi intinya yakin kepada Allah. Benjolan 5 menit bisa hilang. Wasilah minyak Al-Hikmah dan yakin kepada Allah. Benjolan pakai minyak. Ada di YouTube. Buka aja YouTube-nya. Ustaz Sarin juga banyak di YouTube saya. Jadi intinya yakin kepada Allah. Ini malam ini yakin kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya kasih waktu 1 menit. Minta hajatnya. Yang belum punya uang buat pulang kampung, minta sama Allah malam ini. Yang punya utang, minta sama Allah biar lunas utangnya. Yang punya hajat, ya, agar hajatnya dikabul sama Allah. Kita doakan juga Ustaz Sahrin dan keluarga besarnya diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran. Usaha kopi rajonya restu. Ini anak saya restu ini yang saya support juga. Mudah-mudahan usahanya makin berkah, makin berkembang. Semua yang ada di sini juga usahanya berkah. Semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Ingat, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. 1 menit minta kepada Allah masing-masing. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ila hadratin nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah dan Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik kita. Kalau insya Allah misalkan bapak-bapak, ibu-ibu, Ustaz Sahrin pengen minta kajian lah, ayo kita bikin kajian bulanan. Kita bikin kajian di sini. Kalau mau kita mempelajari ilmu hikmah dengan kitab-kitabnya, kitab Riyadhus Shalihin atau kitab-kitab ayat hadis yang lain ya, bisa kita. Saya tiap malam Ahad keempat ngisi di At-Thohir, ngisi kajian rutin tiap malam Ahad keempat. Tapi kalau musola ini mau ngadakan kan Ustaz Sarin, sahabat saya, saudara saya udah bilang Ustaz Sarin, kalau mau bikin kajian bulanan, tapi yang penting jamaahnya ada, mau belajar, ayo
Kapan sebulan sekali kita bikin kajian. Saya insya Allah pada lebaran banyak masjid juga ingin membuka kajian kembali. Nah insya Allah terutama saya utamain tempat Ustaz Sahrin. Saya siap kalau kita tiap bulan mau ngadain. Untuk apa? Kita menggali ilmu Allah yang lebih detail, lebih luas agar kita bisa pahami dan bisa kita jalankan. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di tempat dan waktu yang berbeda. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.